Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan melanjutkan untuk aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio ya. Nah, yang sebelumnya kita sudah ngebuat bagian ini ya, merubah nama title ya di activity. Terus di sini kita akan ngebuat untuk menampilkan data kategori dalam bentuk tabel ya teman-teman ya. Nah, langsung aja ya. Jadi di sini kita tinggal buka aplikasi Android Studio-nya. Tinggal klik start aja, terus pilih all apps dan kita pilih Android Studio. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Oke, ini sudah muncul ya Android Studio. Ini project yang sebelumnya sudah kita buka ya. Jadi yang sudah pernah membuka project aplikasinya, dia akan melanjutkan ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai proses proses Gradle-nya selesai ya. Proses Gradle ini lumayan memakan waktu agak lama, tergantung dari spek komputer teman-teman. Nah, ini sudah buka ya. Oke, jadi ini aplikasi Android Studio-nya sudah terbuka. Terus kita lanjut untuk menghapus sama mengganti layout di ini ya teman-teman ya, di kategori activity ya. Nah, untuk kategori activity ini posisinya itu dia ada di konten kategori teman-teman ya. Kalau teman-teman buka ya, nah kategori activity ini, nah dia kodenya include konten kategori ya teman-teman ya. Ini close saja, yang kita buka konten kategori. Nah, yang kita perlu ganti itu pertama layoutnya teman-teman ya. Ini kita ganti menjadi linear layout teman-teman ya. Linear layout harusnya keluar teman-teman. Nah, agak lama komputer saya. Terus ini digeser ke bawah, nggak masalah ya. Nah, terus ini fragmennya kita coba blok dan teman-teman tekan kontrol dan ini ya kontrol tekan tombol slash ya, slash sama tanda tanya itu teman-teman ya tombolnya. Nah, dia nanti akan ngebuat komentar seperti ini sehingga kodenya nggak kebaca ya. Yang pastinya ini nanti akan ada error di bagian ini teman-teman, kategori activity ini teman-teman. Nah, ini dia, ini ada yang error ya. Nav controller ini kita coba sama ya, kita komen juga teman-teman. Kita komen juga, terus ini juga kita komen. Nah, ini juga ya teman-teman ya, ini juga kita komen, ini juga kita komen. Yang pastinya dia juga ikutan akhirnya ya. Ini ada yang bagian yang error ya. Oh, tadi ada kayak gini ya teman-teman ya. Cuman kita hapus saja atau kita enter gini, yang atas ini kita komen. Masih tetap error ya teman-teman ya.
super atau ini kita apa namanya, komentar semua aja, nanti kita buat ulang lagi untuk on navigate up nya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak berfungsi dulu sementara, jadi tidak ada yang error ya. Kita coba running aja dulu ya, start ya. Nah, kita tunggu sampai Android apa namanya, Android virtual device-nya muncul ya. Ini sekalian dengan Gradle-nya juga ya. Jadi kita ngeplay ini running ya. Running dari sini otomatis dua device yang dua proses yang dikerjakan. Nah, ini dia. Ini Android proses masuk ke desktop, sedangkan ini Android Studio-nya aplikasinya dia proses Gradle ya. Oh, ini sudah mau selesai kayaknya Gradle-nya. Kita tunggu aja dulu mana yang selesai terlebih dahulu. Kayaknya Android-nya dulu yang selesai ya. Nah ya, aplikasi apa namanya, virtual device yang muncul duluan ya. Kita tunggu Gradle build ya. Proses Gradle ya teman-teman ya, lumayan panjang untuk proses Gradle-nya. Kita tunggu ya. Lumayan panjang ya, lumayan lama juga ya. Kita edit lumayan banyak juga ya teman-teman ya. Jadi proses untuk Gradle-nya sendiri pun juga agak-agak lama. Bisa jadi dari perform komputer saya yang menurun. Nah, ini sudah proses install ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Ini kita hide aja build-nya. Nah, jadi aplikasinya Android virtual device-nya akan kelihatan lebih lebar ya. Oke, kita tunggu sebentar karena masih proses install. Nah, dia sudah launch ya teman-teman ya. Terus kan terakhir itu kita menghapus ini teman-teman ya, apa namanya. Nah, ini sudah tidak ada ya untuk bagian ini. Apa kemarin apa tadi itu namanya ya, tadi itu namanya fragment ya teman-teman ya.
jadi nggak ada fragment. Nah, di sini nanti kita tambahin untuk apa namanya? Oh, bukan di sini. Back dulu. Nah, di sini nanti kita buat untuk list view-nya ya, teman-teman ya. Kita tambahin list view. Nah, kita buka ke konten kategori ya, teman-teman ya. Ini emulatornya kita hidden dulu. Nah, di sini sudah linear layout, cuman kita tambahin aja di sini yaitu list view ya, teman-teman ya. List view harusnya muncul ya, agak berat komputer saya kayaknya. Nah, ini dia list view, terus kita masukkan aja ini match parent ya, match parent width-nya, terus height-nya wrap content, terus diginikan aja untuk tutupnya. Nah, untuk ID-nya kita nggak perlu nambahin apa-apa, cuman ID aja. ID-nya ini kita buat apa ya namanya ya, list kategori gitu aja ya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita ngebuat untuk file baru ya, teman-teman. Di layout ini yang nantinya kita pakai untuk layout tabelnya itu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, gampang caranya, tinggal klik aja di sini, new, terus pilih layout resource file, kita isi list kategori gitu aja ya, teman-teman ya. List kategori. Nah, gini aja, enter terus ya. Nah, di sini kita tinggal edit, terus kita sesuaikan untuk list kategorinya. Nanti kita sesuaikan dengan layout yang kita pakai dari database ya. Tapi layoutnya ini kan nggak terlalu banyak ya, isinya kan cuman kode dan nama, tapi kodenya ini nggak akan kita tampilkan, cuma namanya aja berarti ya. Nah, seperti biasa, jadi cuman tinggal kita edit aja bagian constraint layoutnya ini ganti menjadi linear layout. Nah, ini dia linear layout. Ini enter aja ke bawah. Terus padding, teman-teman ya, kita tambahin padding, terserah. Ini saya tambahin 15 saja, 15 dp ya. Nah, terus di sini kan datanya kan cuma 2, teman-teman ya. Kita cuman isi text view ya, text view apa ya namanya ya, wrap content ya, wrap content juga begini ya. Terus kita buat teks ya, maaf, wrap content teks muncul gak ya? Nah, ini dia teks, kita isi contohnya apa ya, pengeluaran gitu aja ya. Nah, kayak gitu. Terus kita sesuaikan aja ya teksnya ya, text size, text size 16 sp gitu aja ya, biar agak gedean. Kalau 20 gimana? Lumayan ya, lumayan. Kita buat 18 gitu aja ya, biar nggak gede-gede banget. Terus text stylenya text style bold ya. Nah, jadi kayak gini. Terus apa lagi ya, kita buat ID-nya, ID. Nah, kayak gini. Di sini nama kategori ya, atau kita buat namanya apa ya, kayak ID-nya ya, text
nama kategori. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya teman-teman, ini ada yang mau saya tambahin supaya nanti di sini kayak ada garisnya gitu mungkin teman-teman ya. Kalau kita tambahin garis, sebentar ya, kita tambahin garis. Untuk garis itu butuh ini ya, apa namanya, butuh view namanya teman-teman ya. Kita coba aja ya, view ya, view, terus layout width-nya ini apa namanya, match parent ya teman-teman ya, match parent. Terus height-nya kita kasih 1 pixel gitu aja ya, 1 pixel itu lumayan lebar ya teman-teman ya. Ini tutup aja dulu. Terus kita buat apa namanya, margin ya teman-teman ya. Margin, ada nggak margin? Lihat margin ya, gini 5 dp gitu kali ya. Terus ini posisinya dia ada di sebelah kanannya ya teman-teman ya. Ntar linear layout, orientation, vertical. Kalau vertical otomatis, nah dia posisinya sudah di bawah teman-teman ya, di bawah. Terus tinggal kita tambahin warna kali ya teman-teman ya, warna ya, background. Nah gini, kasih warna apa ya, black kali ya. Nah, kalau marginnya kita tambahin 10 gitu, main agak lebaran ya teman-teman ya, supaya nggak sempit-sempit banget gitu ya. Oke, kayak gini contohnya, udah kayak gini ya teman-teman ya. Tinggal kita tambahin view apa ya namanya ya, ID ya, ID garis gitu aja ya, garis. Nah, jadi seperti ini ya. Terus ini sudah jadi ya untuk layoutnya. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini kita panggil untuk objek yang ada di konten kategori. Kita panggil di kategori activity ya teman. Ya teman-teman. Terus kita panggil dulu untuk objek-objek yang ada di konten kategori ya. Caranya gampang sih. Jadi pertama kita masukkan dulu di dalam public class ini. Kita panggil terlebih dahulu untuk list view-nya. Kita ketik aja list view ya. Nah, ini dia list view. Terus nama list view-nya kita masukkan list kategori. Jangan lupa titik koma ya. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita panggil lagi untuk list view-nya di dalam onCreate teman-teman ya. Nah, di sini kita panggil lagi untuk nama seperti atas ya, list kategori sama dengan buka kurung ya, list view, terus find view by ID ya. Kita pakai find view by ID. Nah, ini dia. Nah, di sini r.id namanya list kategori ya teman-teman. Oke, terus jangan lupa titik koma ya. Oke, lanjut untuk bagian SQLite ya teman-teman ya.
Nah, untuk bagian SQLite ini sendiri hampir sama ya, kayak list view juga. Kita taruh di list view aja. Nah, di sini saya buat catatan aja ya. Di sini list view, terus ini SQLite ya. Kita ketikkan aja SQLite helper, sama ya, SQLite helper, jangan lupa titik koma ya. Terus apa lagi ya, oh ya, jangan lupa juga di bagian ini apa namanya, on create-nya ya teman-teman ya. Kita panggil juga SQLite helper sama dengan new SQLite helper this. Jangan lupa titik koma. Nah, terus untuk memanggil apa namanya, untuk menampilkan, untuk menampilkan data ya, data kategori ini. Nah, di sini kita akan ngebuat yang namanya adapter ya teman-teman. Kita akan ngebuat yang namanya adapter yang nantinya kita pakai untuk memanggil lagi, untuk apa? Untuk menampilkan kategori itu tadi. Untuk ngebuat sebuah adapter itu kita perlukan yang pertama yaitu kursor ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahin aja kursor ya. Kursor, tinggal ketik aja, C-nya besar ya. Kursor, nah ini dia kursor, titik koma jangan lupa. Nah, terus di sini kita ngebuat apa ya namanya ya, function baru ya. Jadi kita buat di luar on create. Nah, di sini dia. Kita buat apa namanya, function baru yaitu adapter ya teman-teman ya. Kita kasih nama adapter gitu aja ya. Adapter. Nah, begini. Nah, terus di sini kita panggil database-nya teman-teman ya. SQLite database. Nah, ini dia database, terus sama dengan SQLite helper yang tadi di awal ini sudah kita panggil ya. Get readable database karena kita membaca ya, titik koma jangan lupa. Terus di sini kita panggil untuk kursornya ya, kursor sama dengan database titik row query ya, row query. Nah, ini dia. Di sini kita masukkan untuk apa namanya, untuk SQL ya teman-teman ya. Select ini aja ya, select bintang from kategori. Nah, terus di sini udah untuk apa namanya, SQL-nya, terus koma ya. Di sini null ya teman-teman ya, null, titik koma jangan lupa ya. Nah, di sini kursor lagi ya, kursor titik move first ya, move to first ya, move to first, titik koma jangan lupa. Nah, di sini seperti biasa ya, ndak hanya di sini aja, di PHP dan aplikasi lainnya juga kita pakai kalau untuk menampilkan data dari tabel ya. Jadi kita pakai untuk pengulangan teman-teman ya. Di sini pakai kode pengulangan for, ada otomatisnya enggak? Oh, cuman gini aja ya, int i sama dengan 0 titik koma ya, i kurang dari kursor
titik get count ya, ini dia get count ya, titik koma i plus plus. Nah begini ya, buka kurung tutup kurung ya, terus kursor titik move to position ya. Nah pakai i yang tadi sudah kita buat ya di sini ya, terus titik koma. Nah di sini saya coba untuk menampilkan datanya pakai apa yang enak ya, pakai ini aja ya, pakai apa namanya, pakai lock ya, nanti posisi ada di locket sini. Nah di sini tinggal kita masukkan aja lock D ya teman-teman. Wow, langsung otomatis ya, kita masukkan lock D kayak tadi. Coba ulang lagi ya, cuman lock ini kadang bisa connect, kadang bisa enggak ya, kita coba-coba aja ya. Lock D di sini kategori ya, tanda petik jangan lupa teman-teman ya, kategori. Nah karena di sini kita masukkan data, tanda petiknya kita hapus ya, kategori spasi jangan lupa. Terus kita masukkan kursor dot get string ya, get string datanya itu mulai dari 0. Kalau 0 itu otomatis masuk ke kode kategori ya, berarti ini 1 ya teman-teman ya, 1. Nah jadi kayak gini, nggak ada yang error ya. Kita coba running ya teman-teman ya. Oke, kita coba running ya teman-teman. Kita buka lagi emulatornya, coba cek di bagian locket juga ya. Kita tunggu aja ya. Masih proses Gradle ya teman-teman ya. Nah ini dia, masih proses Gradle. Kita tunggu sampai proses Gradle selesai. Masih proses ya. Nah ini dia, udah selesai prosesnya. Kita tunggu sampai aplikasinya terinstall ya. Nah ini saya agak separuhin gini ya, karena nanti saya butuh untuk ngecek locketnya juga ya teman-teman ya. Nah begini ya, supaya bisa kelihatan gitu ya. Ini masih proses install ya, kita tunggu. Nah sudah launch ya, posisinya tadi di kategori ya. Kita coba buka kategori, hasilnya kayak apa. Oke, kita geser ya, harusnya muncul teman-teman. Apa tadi ya namanya, kategori ya, kategori. Agak susah ya nyarinya ya, untuk posisi yang dia debug maksudnya ya. Nah ini dia level debug. Untuk level debug sendiri ini kategori. Oh maaf teman-teman, pantesan datanya nggak muncul ya, karena adapternya belum saya panggil ya, kelupaan. Jadi harusnya itu adapter ada kita panggil di bagian on
on create ini teman-teman, panggil aja ya adapter gini aja. Oh, A nya besar ya, adapter. Nah begini aja lagi ya, coba kita jalanin lagi. Kelupaan untuk adapternya, terminate ya. Ini cuman tinggal tunggu proses proses install aja. Tadi kelihatan ya di sini adapternya masih warna abu-abu. Kalau ini kan sudah warna kuning ya, tandanya dia sudah dipanggil gitu ya. Nah, ini launch ya. Coba kita buka ya. Apakah dia detect? Untuk kategorinya, wih panjang ya teman-teman, jauh ya. Coba ya teman-teman ya. Oh ini belanja ya, tebak belanja, ini dia muncul teman-teman. Coba kategori gitu aja ya, kategori. Nah ini dia, nih kategori ya teman-teman ya, kategori belanja ya, dia keluar ya. Coba kita masukkan aja datanya, itu belanja kan tadi. Terus kita masukkan apa ya, setelah belanja parkir gitu ya. Parkir, simpan ya. Dia muncul nggak? Ini di back dulu ya. Saya back dulu, habis itu kita buka lagi. Nah ini kategori belanja, kategori parkir ya. Coba back lagi ya teman-teman, back lagi kategori, dia muncul belanja parkir. Coba kita tambahin lagi ya, kita tambahin lagi contohnya apa ya, parkir udah, belanja udah, terus makan atau makan dan minum gitu ya. Kayaknya keyboard saya agak-agak error ya teman-teman ya, makan dan minum. Nah, ini dia, simpan ya. Coba kita back lagi kategori ya, cek lagi ya. Nah ini dia muncul ya teman-teman ya, belanja, parkir, makan dan minum. Jadi untuk database-nya sudah tersimpan ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita lanjutkan untuk apa ya namanya ya, menampilkan ke tabel ya teman-teman ya. Nggak terasa ya teman-teman ya, udah setengah jaman lebih ya, lebih dikit sih. Untuk kode menampilkan data kategori ini ke list view ini lumayan banyak dan panjang, jadi saya lanjutkan di video berikutnya teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.